Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua keadaannya baik, luar biasa, karena Tuhan kita Tuhan yang menyertai. Karena itu malam hari ini mari kita mau terus datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan yang berkuasa, Allah yang hebat. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, karena Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu, bahkan atas dunia ini dan atas hidup kita. Karena itu malam hari ini mari kita bawa hati dan hidup kita. Tuhan, layakkan kami untuk memuji menyembah Engkau. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh Tuhan melakukan, membawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berdaulat atas hidupku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Mari katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan dengan iman. Kita mau bilang, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Raja, Engkau berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Lebih lagi saudara, mari hormati Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Raja berdaulat, amin, atas hidupku, lebih lagi angkat imanmu, katakan Engkaulah Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, atas setiap musim di hidup kami Tuhan, atas setiap keadaan kami, atas setiap sakit penyakit kami, atas setiap hidup kami Tuhan berdaulat, atas rumah tangga kami Tuhan berdaulat, atas anak-anak kami Tuhan berdaulat, atas suami istri kami Tuhanlah yang berdaulat. Kami tidak izinkan iblis mengintimidasi kami, karena kami tahu kami punya Tuhan yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Dari mulut kami malam hari ini kami mau deklarasikan Tuhan kedahsyatan Engkau. Mari lebih lagi saudara dengan iman perkatakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkau berdaulat, berdaulat atas hidup. Kami berserah penuh Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja di dalam hidup kami. Raja, Raja, Engkau berdaulat Tuhan, amin. Atas hidupku, ku berserah penuh. Kami percaya
besar, anugerah-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih. Katakan semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan. Oh, besar Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan. Amin. Kasih-Mu semakin hari, semakin bertambah, besar dengan iman lebih lagi katakan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu semakin hari, semakin bertambah besar. Engkau yang membutuhkan anugerah Tuhan, lebih lagi katakan besar anugerah-Mu. Amin. Anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar rahmat-Mu Tuhan. Kau yang sanggup Bapa melimpahi kami dengan anugerah-Mu. Mari percayalah saudara, Tuhan menciptakan kita dengan rencana yang luar biasa. Dia ingin supaya kita menghidupi semua rencananya dengan anugerah-Nya dalam hidup kita. Karena itu harapkan Tuhan malam ini bekerja, harapkan anugerah-Nya tercurah. Mari angkat tanganmu, lebih lagi katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu semakin hari, semakin bertambah Tuhan. Besar anugerah-Mu, besar anugerah, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu semakin hari Tuhan. Amin. Semakin bertambah besar. Kami percaya kami bukan hanya punya Tuhan yang anugerah-Mu besar, bahkan kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, kasih-Mu terlebih besar dari segala-galanya dalam hidup kami. Mari angkat imanmu saudara, katakan kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup
Kami percaya Tuhan kami terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat, terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Lebih lagi katakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Mari imani saudara, katakan dengan iman, kuasa-Mu Tuhan terlebih besar, Tuhanku terlebih, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan, ku percaya Kau sanggup bekerja Tuhan, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidup kami. Percaya, ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan Tuhan. Yes Lord. Mari angkat tanganmu, katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat Tuhan, terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, lebih besar. Tak pernah terlambat Tuhan, amin. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, tidak pernah terlambat Engkau bekerja dalam hidup kami. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan, Engkau juga yang sanggup menyelesaikan setiap hal ketika kami berserah dan datang mencari Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biar kami mendapatkan sesuatu dari kebenaran firman-Mu yang akan mengubah hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, nama saya Ica Bu, saya dari Manado, dari Bitung. Saya ingin bersaksi atas kemurahan Tuhan di dalam hidup saya. Tanggal 8 Juli kemarin saya menjalani operasi dan SC dan pengangkatan rahim. Karena kondisi kehamilan saya operasi sesar dan juga pengangkatan rahim. Karena kondisi kehamilan saya tidak seperti pada umumnya. Saya mengalami plasenta akreta
yang dimana posisi plasenta bukan menempel pada dinding rahim, tapi sampai otot rahim, dan jalan satu-satunya harus dilakukan dengan pengangkatan rahim. Sebelum hari H, dokter sudah menjelaskan bahwa akan ada risiko, yaitu pendarahan. Tapi seberapa besar pendarahannya, dokter tidak dapat memastikannya. Awalnya saya tidak takut atau khawatir, tapi semakin mendekati hari H, mulai timbul rasa takut, Bu. Tapi saya selalu ingat kata-kata ibu, apa yang kita takutkan itu akan terjadi. Jadi setiap hari saya dengar lagu-lagu penyembahan, Bu, dan selalu memperkatakan dalam hati, jangan takut, jangan khawatir. Tanggal 8 jam 3 sore operasi dimulai dan selesai jam 5.30 sore. Semua berjalan lancar. Tiba-tiba jam 11 malam saya mengalami sesak napas. Pandangan saya buram dan suami saya langsung berteriak memanggil perawat. Dan saya langsung dipasang oksigen. Beberapa saat kemudian keadaan mulai membaik. Kira-kira jam 2.30 subuh saya kembali sesak napas dan kali ini lebih parah. Tensi saya hanya 40, denyut nadi 162 dan saya langsung dibawa ke ruang ICU. Sepanjang perjalanan ke ruang ICU saya berseru kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya masih ada tanggung jawab untuk menyelamatkan suami dan anak-anak saya. Dan saya juga belum sempat memperkenalkan Engkau kepada anak yang baru saja saya lahirkan. Dan napas saya semakin sesak, Bu, sampai di ruang ICU. Saya langsung dipasang oksigen dan semakin sesak saya rasakan. Dan dengan spontan oksigennya saya lepas dan saya berteriak, oh Tuhan Yesus. Saya melihat ke suami saya bilang, Papi, saya sudah tidak kuat lagi. Tiba-tiba napas saya mulai melemah dan saya akhirnya tidak sadar, tidak tahu apa-apa lagi. Dan ternyata akhirnya kata perawat yang di ICU, saat itu suami disuruh keluar karena akan ada tindakan medis. Dan saya akhirnya dibius dan dipasang ventilator. Puji Tuhan jam 7 pagi saya sadar, Bu. Di saat saya melihat cahaya matahari, pertama-tama saya berkata, saya beri ucapan terima kasih Tuhan karena aku masih diberi kesempatan untuk hidup. Ternyata saya mengalami pendarahan di dalam. Oh, pendarahan dalam ya. Dan dokter memutuskan untuk melakukan operasi yang kedua. Tanggal 10 saya menjalani operasi yang kedua untuk pengangkatan ovarium. Dan puji Tuhan semua berjalan dengan baik dan sekarang saya sudah dalam masa pemulihan. Saya selalu berdoa agar dimampukan melewati segala proses hidup. Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup saya. Demikian kesaksian saya, Bu. Maaf kalau agak panjang. Tuhan Yesus memberkati Ibu serta seluruh keluarga. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita mendengar kesaksian yang luar biasa. Ya, saya percaya ini bukan main-main, saudara, tetapi pertaruhan nyawa. Ya, habis operasi sesar melahirkan, operasi angkat rahim, dan ternyata terjadi pendarahan di dalam. Ya, saudara bayangkan pendarahan di dalam, hingga ibu ini tidak sadarkan diri, tensinya tinggal 40 dan semakin melemah denyut nadinya, hingga tidak sadarkan diri mengalami sesak napas. Tapi karena dia selalu berseru kepada Tuhan dan memohon Tuhan beri kesempatan hidup karena dia akan memperkenalkan Tuhan kepada anaknya yang baru lahir. Kita tahu dan percaya Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita dan dia sanggup melakukan segala perkara. Puji Tuhan, ibu akhirnya boleh ya sadar kembali dan diselamatkan. Ya, dan kita bersyukur saudara ya, imannya terus ada dalam Tuhan. Ya, bagaimana ibu selalu setia untuk terus ya berdoa. Dan kita percaya saudara bahwa jika belum saatnya kita pulang, maka Tuhan juga akan berikan kita kesempatan hidup. Terima kasih Ibu buat kesaksian yang luar biasa ya, yang kita percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita dan malam ini kita semakin diteguhkan.
Ia baik atas permintaan banyak orang. Kemarin saya sudah melemparkan, kita akan teruskan perjanjian baru atau balik ke perjanjian lama dari kitab Kejadian. Dan semua meminta untuk kita ulangi dulu dari kitab Kejadian ya. Supaya ya kita hitung-hitung, siapa tahu tahun ini kita bisa selesaikan satu Alkitab ya. Kita katam ya Alkitab. Iya, kita mulai dari Kejadian pasal yang pertama, saudara. Ini adalah kisah tentang penciptaan. Ya, dan kita akan melihat di sini tentang bagaimana Tuhan menciptakan dunia dan semua yang ada di dalamnya, saudara. Ya, jadi kitab Kejadian ini menjelaskan permulaan dari banyak realitas yang penting tentang alam semesta, dunia, bahkan kejatuhan manusia dalam dosa dan rencana Tuhan serta penyelamatan. Ya, dan kita akan melihat di sini bagaimana manusia diperhadapkan dengan pilihan sehingga mereka memilih untuk jatuh dan berdosa dan akhirnya terhilang lalu Tuhan menyelamatkan. Baik, kita segera masuk dalam Kejadian pasal yang pertama, saudara. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Saudara, kita melihat ya, hanya dengan berfirman Tuhan menciptakan semuanya. Jadilah langit, ya, jadilah terang, jadilah gelap, jadilah petang, jadilah pagi. Ya, Tuhan menciptakan semuanya. Jadi pernyataan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini adalah salah satu konsep yang paling menantang terhadap pikiran modern hari-hari ini, saudara. Di mana logika manusia itu lebih, hari-hari ini kita melihat melebihi firman Tuhan. Sehingga banyak orang yang sudah tidak percaya lagi bahwa Tuhan yang menjadikan bumi ini, tetapi kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan harus meyakini bahwa Tuhanlah yang berkuasa menciptakan semuanya. Terlalu bodoh kalau orang itu tidak percaya bahwa Tuhan yang menciptakan. Kita melihat ada galaksi, ada tata surya, semua Tuhan ciptakan berputar pada porosnya, itu sangat luar biasa. Tidak mungkin itu kalau bukan kuasa Tuhan yang menciptakannya. Ya, dan kita melihat galaksi yang sangat luas ya. Tempat kita hidup ini ya, bahkan di bumi berputar dengan kecepatan luar biasa. Ya, jadi ya berputar 490.000 mil per jam. Ya, namun dengan kecepatan yang luar biasa ini pun galaksi kita masih membutuhkan 200 juta tahun untuk menghasilkan satu putaran. Ya, bayangkan saudara. Untuk menghasilkan satu putaran, galaksi kita membutuhkan 200 juta tahun. Padahal kecepatan putarannya 490.000 mil per jam. Tapi untuk menghabiskan satu putaran saja 200 tahun, itu 200 juta tahun dibutuhkan. Ya, dan ada lebih dari 1 miliar galaksi lain yang sama seperti galaksi kita di alam semesta ini. Ya, seperti bumi yang kita tempati ini. Beberapa ahli ilmu pengetahuan mengatakan bahwa jumlah bintang di dalam penciptaan sama dengan jumlah seluruh butir pasir di semua pantai di dunia. Wow, banyak sekali saudara ya. Allah benar-benar telah menciptakan alam semesta ini sangat mengagumkan. Allah tidak perlu menciptakan alam semesta, Ia memilih untuk menciptakannya. Mengapa saudara? Karena Allah itu kasih, dan kasih itu bisa diekspresikan ya dan ditunjukkan kepada sesuatu atau seseorang yang lain. Maka Allah menciptakan dunia dan manusia sebagai ekspresi kasih-Nya. Kita sebaiknya menghindari tindakan merendahkan penciptaan Allah. Ya, dan mari kita mulai melihat betapa saudara lewat alam semesta ini kita dapat melihat kedahsyatan Tuhan sehingga kita lebih lagi mengasihi Dia.
Ya, kalau kita melihat kisah dari penciptaan, ya itu mengajarkan banyak hal kepada kita. Kita lebih lagi mengenal Tuhan, mengenal diri kita. Ya, kita belajar mengenal Tuhan bahwa Dia itu Allah yang kreatif, Allah yang sangat berkuasa. Dia ya sebagai pencipta, tetapi Dia berbeda dengan ciptaannya. Dia bersifat kekal dan mengendalikan dunia. Kita juga dapat belajar mengenai diri kita sendiri karena Allah memilih untuk menciptakan kita. Dan kita harus tahu bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, saudara ya. Kita lebih penting daripada binatang-binatang dan segala ciptaan yang lain. Di antara semua ciptaan Tuhan, manusia adalah yang paling luar biasa. Karena itu kita bersyukur, saudara. Ya. Dan di ayat yang kedua di sana dikatakan tadi, saudara, bahwa Tuhan menciptakan ya segala sesuatu. Dia menciptakan langit, bumi, Dia menciptakan bumi ya. Waktu itu bumi belum berbentuk dan masih kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Siapakah, mungkin orang bertanya, siapakah yang menciptakan Allah? Ya, saya banyak kali mendapatkan pertanyaan. Kalau Tuhan menciptakan segala sesuatunya, lalu siapa yang menciptakan Tuhan, saudara? Ya, banyak yang logika manusia itu begitu terbatas, saudara. Bu, lalu Tuhan menciptakan bumi, menciptakan matahari. Ya, yang menciptakan Tuhan itu siapa? Ya, saudara, banyak orang mengajukan pertanyaan seperti ini untuk berasumsi bahwa ya tidak ada pencipta lain sebelum Allah. Kita harus percaya bahwa Dia yang awal dan yang akhir. Ya, tidak ada pencipta lain selain Tuhan. Tuhan itu sudah ada dan Dia tidak perlu diciptakan. Sebab Dia adalah yang awal dan yang akhir, kata firman Tuhan. Ya. Akan tetapi secara bersamaan ya kita dipaksa untuk berhenti mengajukan pertanyaan tersebut dan menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang sudah ada dan selalu ada. Ya, Tuhan adalah ya Allah itu tidak terbatas, saudara. Ya, dan yang selama ini selalu ada dalam benak kita ya, dan kita bertanya, maka hari ini mari kita menghentikan pertanyaan itu. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah ada yang awal dan yang akhir. Ya, memang hal ini sulit dimengerti karena pikiran manusia itu begitu terbatas dan tidak dapat memahami hal-hal yang tidak terbatas. Sebagai contoh, kita dapat berusaha mengingat angka yang tertinggi namun kita tidak sanggup melakukannya. Demikian juga kita tidak boleh membatasi Allah yang tidak terbatas itu dengan pengertian yang terbatas. Ingat, manusia itu terbatas, pengertiannya terbatas. Jangan coba terus memahami Tuhan dengan logika. Ada saatnya kita memakai bahasa iman, percaya bahwa Dia Tuhan yang sudah ada dan telah ada. Ya, bahkan sebelum bumi ini berbentuk dan masih kosong, ya Tuhan itu sudah ada. Ya, dan hari yang kedua dan hari yang ketiga penciptaan Allah memberi bentuk kepada alam semesta. Selama 3 hari berikutnya Tuhan memenuhi bumi dengan makhluk hidup. Gelap diusir dan pada hari yang pertama ketika Allah menciptakan terang. Jadi pertama dikatakan ya bumi ini masih gelap gulita. Ya, belum berbentuk dan masih kosong. Lalu Tuhan menciptakan terang, lalu jadilah terang, saudara. Ya, dan ayat yang ketiga berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi, saudara. Ya, dan kita melihat bahwa semua yang ada itu telah terjadi dari apa yang tidak ada oleh firman. Makanya saya berkata, firman Tuhan itu luar biasa, punya kuasa untuk mencipta. Karena itu jangan pernah berkata bahwa hidupmu sudah tidak mungkin lagi berubah. Ciptakan sesuatu dengan firman. Perkatakan, aku percaya suamiku pasti berubah. Aku percaya anak-anakku pasti berubah. Rumah tanggaku diberkati Tuhan. Ya, ayat yang ke-6 berkata, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Ya, saudara, kalau saya itu suka melihat kalau lagi di atas pesawat ya. Lalu kita melihat laut dan langit itu.
ya itu bisa berbatasan, ya, memisahkan antara laut dan langit itu, ya itu sangat luar biasa saudara. Kalau kita melihat dari atas pesawat itu, melihat keindahan bagaimana Tuhan menciptakan cakrawala langit, itu sangat luar biasa saudara, ya. Dan mungkin kita bertanya, berapa lamakah waktu yang dibutuhkan Tuhan untuk menciptakan dunia? Ya, jadi ada dua pokok pandangan mengenai waktu penciptaan. Setiap hari adalah periode waktu 24 jam secara harafiah. Ya, dan yang kedua, setiap hari menunjukkan suatu periode waktu yang tidak tertentu, mungkin bahkan jutaan tahun. Alkitab tidak mengatakan beberapa lama periodenya, namun pernyataan yang sebenarnya bukanlah berapa lama waktu Allah yang Allah perlukan untuk melakukan penciptaan, melainkan bagaimana Ia melakukan penciptaan itu. Allah menciptakan bumi dengan cara teratur. Dia berfirman. Ya, Dia tidak menciptakan tanaman sebelum terang ada. Ya, Dia tidak menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk unik. Ya, sebelum semuanya ada. Bayangkan saudara, Tuhan menciptakan dulu yang lain. Tidak ada ciptaan yang lain yang dapat mengklaim hak istimewa luar biasa tersebut. Ya, selain manusia yang paling istimewa diciptakan Tuhan. Tidak penting berapa lama Allah menciptakan dunia, entah berapa hari atau berapa miliar tahun, namun Dia menciptakannya dengan cara yang diinginkannya dan dengan cara yang sangat teratur. Ya, sebelum ada terang, sebelum ada gelap, sebelum ada cahaya, Dia tidak menciptakan makhluk hidup yang lain. Itulah Tuhan saudara, ya. Baik, kita akan melanjutkan besok saudara firman Tuhan ini dan kita percaya bahwa apa yang Tuhan sudah ciptakan, ya apa yang sudah Tuhan lakukan, biar ini menjadi sebuah perenungan bagi kita semua bahwa Tuhan itu luar biasa dan semua ciptaannya itu ya luar biasa, tapi di antara semua itu manusia. Nanti kita akan melihat bagaimana penciptaan manusia. Tapi dari sini kita bisa melihat saudara bahwa Tuhan itu sangat-sangat dahsyat. Ya, dan Dia menciptakan segala sesuatu itu dengan berfirman. Karena itu kita harus percaya bahwa firman Tuhan berkuasa menciptakan. Dia sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup menciptakan ya segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Karena itu terus perkatakan firman-Nya, karena firman itu berkuasa dan hidup. Iya, mari kita akan merenungkan firman ini saudara. Dan kita akan masuk di dalam doa. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dari firman sore hari ini kita belajar bahwa Tuhan dapat juga mengubahkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami telah mendengar dan membaca bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta. Bumi yang luar biasa hanya dengan berfirman. Karena itu kami juga percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Engkau yang menciptakan segala sesuatu dengan luar biasa karena Engkau punya rencana. Ajar kami mengerti bahwa apa yang Tuhan buat itu yang terbaik. Kami bersyukur bahkan Engkau sudah menciptakan segala sesuatu bagi kebutuhan hidup kami di dunia ini. Karena itu Tuhan, bahwa kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat malam ini. Kami membawa keluarga kami dalam doa. Tuhan berkati suami, istri, anak-anak terus hidup takut akan Tuhan. Berkati orang tua kami, kakek nenek kami. Tuhan biarlah boleh sungguh-sungguh mereka juga ada di dalam perkenanan-Mu Bapa. Para single parent tidak pernah tinggalkan sendiri. Kami berdoa juga ya bagi yang sakit hari ini. Kami tahu Tuhan menciptakan tubuh kami sehat. Kalau hari ini ada sakit penyakit apapun itu, kalau karena dosa kami minta ampun, tapi kalau karena kuasa kegelapan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kalau memang Tuhan harus izinkan sakit penyakit ini kami alami untuk membawa iman kami semakin teguh, kami berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa hari ini biar terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Agar hidup kami boleh lebih lagi kami pakai untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kesembuhan terjadi, mari tumpangkan tangan di bagian yang sakit dan perkatakan, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan.
Berkati setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, mereka yang tertekan dengan masalah hutang piutang, masalah keuangan, yang mau menjual aset Tuhan untuk menutup segalanya. Tuhan pertemukan dengan para pembeli yang tepat. Berkati anak-anak yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, yang terikat dengan narkoba, minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, yang terikat dengan game online, perjudian Tuhan, yang terikat dengan amarah, kebencian, kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, yang terikat dengan obat penenang, obat tidur, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kau berikan kami kemenangan karena Engkau menciptakan tubuh kami ini normal. Berkati Tuhan setiap mereka yang rindu punya keturunan, diberikan keturunan ilahi. Bukakan kandungan yang tertutup. Berkati setiap mereka Bapa yang berkekurangan, Tuhan mencukupi ketika kami bertobat kembali kepada Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan menyertai dan memberkati. Bahkan anugerah-Mu tercurah buat bangsa kami. Terjadi hujan pertobatan, ampuni bangsa kami Tuhan. Agar tanahnya diberkati, lautnya diberkati, sungainya diberkati, pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, semua yang dikerjakan oleh bangsa kami dibuat berhasil. Kami tolak segala roh kekerasan, kerusuhan, pertikaian, terorisme. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bawa bangsa ini untuk sungguh-sungguh berbalik dari kejahatan, datang kepada Tuhan. Berkati Bapa untuk setiap mereka di manapun berada, yang hari-hari ini Tuhan terus mencari Engkau. Di belahan dunia, di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan sertai dan berkati. Di tengah masa pandemi kami percaya tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Berkati Bapa setiap mereka yang berdoa bagi negara dan bangsa dan kota, agar kami boleh mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih, mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati hidupmu. Jadilah berkat dan Tuhan memberkati engkau mulai hari ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini dan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selama